Halo semuanya, dan kali ini saya akan memberikan tutorial Blender 2.8 dan 2.9. Oke, jadi Blender 2.8 ini adalah Blender penyempurnaan dari Blender 2.7, di mana di 2.8 ini sangat jauh berbeda. Ya, jadi perbedaannya cukup jauh dan cukup signifikan, maka dari itu untuk perubahan materi yang akan saya presentasikan kali ini, gimana untuk dapat menyaksikan secara baik-baik. Oke, kita buka Blender 2.8. Sebetulnya saat ini sudah ada Blender 2.9. Jadi bisa dipakai yang mau pilih mau yang 28 atau 29. Kalau yang 28 ini tampilannya seperti ini. Kalau yang 2.9 tampilannya seperti ini. Splash screen-nya ya. Nah, ini memang versi terbaru, tetapi uh, untuk melihat tutorialnya dengan mudah dan bisa dicari dimanapun, sementara kita coba pakai yang 28 dulu aja. Tapi sejauh ini sih nggak ada perbedaan yang cukup mencolok ya, terkait navigasi dan lain-lain, itu hampir mirip, tetapi mungkin secara stabilitasnya mungkin lebih stabil yang 29, begitu. Oke, kita langsung aja. Seperti ini splash screen-nya. Coba kita uh, mulai lihat dari tampilan Blender ini ada sedikit berbeda dari 2.7. Di 2.8 ini sebetulnya masih sama ya. Di atasnya ada tab menu yang bisa kita lihat. Ada file, ada edit, ada render, ada Windows, ada help, dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini juga ada tampilan untuk uh, tipe-tipe layout atau meja kerja yang akan kita bisa pilih. Yang pertama ada layout, ada modeling, ada sculpting, ada UV editing, ada texture, ada shading, dan lain sebagainya. Ya, ada animation, rendering, compositing, dan script. Oke, kita kembalikan ke mode layout. Dan di sini ada, di sebelah kiri ada untuk seleksinya ya. Tipe-tipenya ada move, ada rotasi, ada scale, dan ada transform, dan lain sebagainya. Dan di bawah ada timeline, dan di sebelah kanan ada collection. Nanti collection ini perbedaannya dengan di 27 itu apa? Mungkin kita pernah lihat ya kalau atau pernah tahu bahwa untuk mengubah posisi layer itu menekan tombol M. Nah, kalau misalnya kita tekan di Blender 29 atau 28, tekan M itu udah pindah move-nya ke collection. Jadi kita bisa membuat koleksi baru gitu ya. Nanti itu akan diajarkan di materi selanjutnya, tetapi di collection ini nanti objek-objek yang tampil di viewport atau di meja kerja itu akan muncul di scene collection. Kemudian di bawah, nah ini ada juga apa namanya, menu-menu pendukung seperti material, kemudian ada juga modifier, ada juga untuk environment-nya ya, ada world-nya, dan lain sebagainya. Itu muncul di sini. Oke, jadi ini secara tampilan ya. Dan untuk materi selanjutnya kita langsung buka aja materi yang navigasi 001. Oke, kita bisa lihat di sini ada scene di mana ada 3 domba dan satu bentuk bukit ya. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari tipe-tipe viewport shading maksudnya. Jadi ada wire, kita bisa pilih icon yang sebelah kanan bawah. Kemudian selain wire ada juga solid, kemudian ada juga material,
atau tekstur. Dan yang terakhir ada render. Nah, render ini adalah real time ketika nanti hasil rendernya seperti apa, begitu. Inilah hasil real time rendernya, begitu. Nah, selain mempelajari bagian bawah icon ini, kita juga bisa menggunakan shortcut dengan cara menekan tombol Z. Mungkin kalau di Blender 2.7, Z itu untuk wire aja. Tapi kalau di sini kita langsung akan disuguhkan oleh 4 shortcut lagi ya. Atau 4 button yang bisa kita pilih. Seperti ini, look depth, kemudian solid, ataupun render. Oke, kita masuk saja di mode render. Kemudian, mahasiswa diwajibkan mempelajari cara menavigasikan tampilan viewport pada user ortografik ini. Yang pertama adalah dengan cara kita harus mengetahui preferensinya dulu. Kita buka menu edit, kemudian preference, edit, preference. Kemudian di sini ada yang namanya navigasi. Nah, kita lihat di navigasi ini kita bisa checklist orbit round selection. Lalu kita coba. Nah, ini untuk turntable ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, maaf. Oke, di sini kalau kita pilih yang turntable, maka kalau kita coba akan seperti ini ya. Nah, ini bisa dirasakan oleh gerakan mouse-nya. Jadi penjelasannya teman-teman bisa coba geser-geser aja dulu. Itu yang bisa dirasakan oleh perbedaannya gitu antara turntable dan trackball. Kalau trackball dia lebih bebas. Seperti ini. Tuh. Oke, kalau sudah di checklist orbit round selection-nya, kemudian pilih mau turntable atau trackball, biasanya sih yang enak kalau saya coba ganti-ganti juga ya. Mudah-mudahan di trackball dulu aja, kita coba, kemudian close. Oke, baru kita mulai belajar scroll up dan scroll down. Jadi mahasiswa diajarkan cara scroll up untuk zoom, kemudian scroll down untuk zoom out. Seperti itu ya. Kemudian juga cara untuk merotasi viewport. Caranya dengan klik tengah pada scrollnya, pada mouse, kemudian geser satu persatu. Klik tahan, geser, klik tahan, geser, klik tahan, geser. Untuk melihat sekeliling objeknya ya. Oke, selain itu, kita juga wajib mempelajari menggeser viewport dengan cara menekan tombol Shift pada keyboard, Shift-nya ditahan, lalu klik tengah. Nah, ini untuk geser kanan, kiri, atas, bawah. Zoom in, zoom out dengan scroll up dan scroll down, kemudian geser kanan, kiri dengan menggunakan Shift plus menekan bagian tengah pada mouse, dan kemudian menekan bagian tengah pada mouse untuk merotasi. Oke, ini adalah materi navigasi 001. Lalu kita beralih ke materi navigasi 002. Oke, di materi 002 ini kita akan mengenal tipe-tipe view atau jenis-jenis view. Seperti kita tahu, jika kita bekerja pada objek 3 dimensi, maka kita akan dihadapkan dengan yang namanya
view atau tampilan dari berbagai macam sisi. Default pada objek yang kita buka, kita ketika membuka file 002, di sini ada rumah dari film animasi Super Nelly. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri atas ada informasi mengenai front orthographic. Artinya, rumah ini berada pada tampilan front. Untuk shortcut-nya kita bisa menekan tombol 1 atau angka 1 pada keyboard. Tekan 1 ya. Kemudian, untuk yang lainnya, kita bisa menekan 3 untuk tampilan kanan. Dan yang terakhir, 7 untuk tampilan atas atau top. Kita bisa lihat informasinya ketika kita sudah menekan tombolnya, maka ada informasi di bagian kiri atas ini ya. Kemudian, kita balik lagi ke tekan 1. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pengen lihat bagian kirinya? Karena kalau misalkan tekan 3 itu kanan, ya kirinya kontrol 3. Maka akan berubah left. Kemudian, untuk atas itu top, berarti kalau misalkan bottom, kontrol 7. Nah, ini bottomnya, bawahnya. Begitu juga dengan front. Kalau misalnya kita pengen lihat bagian belakangnya, berarti kita tinggal menekan kontrol 1. Oke, itu tadi secara shortcut. Namun, jika kita ingin melihat secara menunya di mana, itu kita bisa pilih ke bagian kiri atas ada view, kemudian pilih viewport, bisa lihat ada tampilan kamera. Nah, ini tampilan kameranya tekan 0, atau kita bisa view kamera, dan kemudian viewport atau viewpoint, kemudian kamera. Untuk top bisa dipilih dan lain sebagainya ya. Di sini sudah banyak tersedia, tinggal ke viewpoint, tinggal diganti aja. Begitu. Oke, selanjutnya setelah mempelajari shortcut-nya, kita akan coba membuat section atau menambah atau memotong layar ya, sehingga memudahkan untuk kita melihat di berbagai tampilan. Blender ini kita coba membuat 4 tampilan. Caranya, kita geser mouse-nya ke bagian atas sampai ada icon atau mouse-nya, kursornya berubah menjadi tanda plus. Kita klik, kemudian kita geser. Nah, maka kita akan membuat atau memotong bagian baru dari layar ini. Kita coba lagi. Kita geser, kita arahkan mouse-nya ke arah sudut atas sini, di tengah ini. Kemudian klik, lalu geser ke bawah. Kita lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan 4 tampilan atau 4 viewport. Nah, di tampilan yang pertama, sebelah kiri atas, kita bisa kasih front, kemudian di tampilan kanannya kita coba tampilkan dari samping kiri dengan menekan angka 3 pada numpad, kemudian bagian atasnya tekan angka 7, membawah ini ya. Kemudian ini kamera, tekan 0. Nah, maka kita akan mendapatkan berbagai macam tampilan viewport pada 3D Blender. Sehingga kita bisa memudahkan melihat sebuah objek dari berbagai macam sisi. Gitu ya. Oke, ini pun bisa kita hapus. Caranya, kita tinggal pilih bagian mana yang akan kita join, lalu klik, lalu tahan, dan release. Seperti ini. Lakukan hal yang sama.
klik tahan, rilis. Ini berarti tinggal yang bagian atas, klik tahan, rilis. Begitu, jadi tampilannya kembali ke seperti semula. Begitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menekan tombol ajaib, yaitu Ctrl Alt Q. Kita coba Ctrl Alt Q. Nah, ini secara otomatis kita akan diberikan tampilan dari mulai kamera perspektif, right, front, dan top. Secara otomatis, ya. Ctrl Alt Q. Oke, itu saja materi untuk 001 dan 002. Terima kasih.